Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Tahukah Anda, ada sebuah sholat sunnah yang ringan, hanya beberapa menit saja, tapi bisa menjadi kunci dibukanya pintu rezeki, diampuni dosa-dosa kecil, hingga dicatat sebagai hamba yang penuh syukur. Sholat itu adalah sholat duha. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengetahui rahasia besar di balik sholat ini. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang penuh rahasia dan keutamaan besar. Sholat ini dikerjakan setelah matahari terbit setinggi tombak, atau kira-kira 15-20 menit setelah matahari terbit hingga menjelang masuknya waktu zuhur. Jumlah rakaatnya pun fleksibel, bisa dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, sesuai kemampuan dan kelapangan waktu seseorang. Namun, lebih dari sekadar rakaat, sholat duha menyimpan hikmah dan rahasia yang seringkali tidak disadari banyak orang. Sholat ini disebut juga sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Banyak ulama dan orang-orang saleh terdahulu yang menjadikan sholat duha sebagai amalan harian yang tidak pernah mereka tinggalkan, karena mereka yakin di dalamnya ada janji Allah berupa kecukupan, keberkahan, dan kemudahan dalam hidup. Bahkan, Rasulullah sendiri menganjurkan umatnya untuk menghidupkan sholat duha karena keutamaannya yang begitu agung. Lebih jauh lagi, sholat duha bukan hanya bernilai ibadah ritual, tetapi juga memiliki manfaat spiritual, fisik, dan psikologis. Dari sisi spiritual, sholat ini menjadi tanda rasa syukur seorang hamba atas nikmat kehidupan dan kesehatan yang Allah berikan sejak pagi. Dari sisi fisik, gerakan sholat di pagi hari membantu meregangkan otot, melancarkan peredaran darah, dan membuat tubuh terasa lebih bugar untuk beraktivitas. Dari sisi psikologis, sholat duha memberikan ketenangan hati, menjauhkan dari rasa gelisah, serta menumbuhkan optimisme menghadapi hari. Bahkan, ada sebuah rahasia besar yang sering luput dari perhatian. Sholat duha adalah bentuk sedekah bagi seluruh sendi dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap sendi manusia wajib disedekahi setiap harinya. Namun, dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha saja, seorang hamba telah dianggap bersedekah untuk seluruh sendi-sendinya. Betapa ringannya amalan ini, namun betapa besar pahalanya di sisi Allah. Lebih dari itu, sholat duha juga digelari sebagai sholatnya orang-orang awabin, yaitu hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat, dan menjaga ketaatan. Gelar ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang menjaga sholat duha, karena mereka ditempatkan pada golongan yang istimewa di hadapan Allah. Oleh sebab itu, meski terlihat sederhana dan ringan, sholat duha sesungguhnya adalah amalan yang mengandung rahasia besar, rahasia yang bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih lapang, penuh ketenangan, dan dilimpahi keberkahan. Salah satu rahasia besar sholat duha adalah bahwa ia menjadi jalan dibukanya pintu rezeki dan kecukupan hidup bagi seorang hamba. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah untukku, laksanakanlah sholat 4 rakaat di awal siang. Niscaya aku akan mencukupi rezeki dan kebutuhanmu hingga akhir siang." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi gambaran jelas bahwa sholat duha bukan sekadar ibadah sunnah biasa, melainkan sebuah janji langsung dari Allah. Siapa yang membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat ini, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya sepanjang hari.
Kecukupan yang dimaksud bukan hanya sebatas materi atau harta benda, melainkan juga kecukupan dalam hati, ketenangan jiwa, kesehatan, dan keberkahan hidup. Seseorang mungkin tidak memiliki harta berlimpah, tetapi dengan istiqomah menjaga sholat duha, hatinya akan selalu merasa lapang, kehidupannya terasa ringan, dan setiap langkahnya penuh dengan keberkahan. Inilah yang disebut dengan qanaah, rasa cukup yang membuat seorang hamba bahagia dengan apa yang dimilikinya. Banyak kisah orang-orang saleh terdahulu yang merasakan keajaiban sholat duha. Ada yang kehidupannya sederhana, tetapi selalu tercukupi tanpa kekurangan. Ada pula yang justru mendapatkan kelapangan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semua itu mereka yakini sebagai keberkahan dari menjaga sholat duha setiap hari. Lebih dari itu, sholat duha juga menjadi bentuk doa tak langsung kepada Allah, agar dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran, ayat At-Talaq 2-3. Dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, seorang hamba menunjukkan ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah. Maka tidak heran bila pintu-pintu rezeki akan dibukakan, kebutuhan hidup selalu tercukupi, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Salah satu rahasia besar dari sholat duha adalah bahwa ia berfungsi sebagai pengganti sedekah bagi seluruh persendian manusia. Rasulullah bersabda, setiap persendian manusia harus disedekahi setiap harinya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Dan semua itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim, dalam tubuh manusia terdapat sekitar 360 sendi yang menjadi penopang gerak dan aktivitas sehari-hari. Bayangkan, sejak kita bangun tidur, menggerakkan tangan, berjalan, duduk, atau bahkan hanya bernapas, semua itu bekerja berkat nikmat Allah. Melalui sendi-sendi ini, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap sendi tersebut memiliki hak yang harus ditunaikan, dan salah satu bentuknya adalah dengan bersedekah. Namun, betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Bagi mereka yang tidak mampu setiap hari bersedekah dengan harta atau tenaga, Allah memberikan jalan yang sangat mudah. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha, maka seluruh kewajiban sedekah untuk 360 sendi itu sudah dianggap tertunaikan. Inilah karunia besar yang terkandung dalam sholat duha. Bayangkan, hanya dengan sholat sebentar, kita sia-sialah telah bersedekah ratusan kali dalam sehari. Nilai pahalanya bukan hanya menggantikan sedekah materi, tetapi juga menjadi tanda rasa syukur atas nikmat kesehatan dan tubuh yang Allah anugerahkan. Karena tanpa sendi yang sehat, mustahil kita bisa melakukan aktivitas dengan normal. Sholat duha juga mengingatkan kita bahwa ibadah tidak selalu terbatas pada harta. Bagi orang yang mungkin miskin atau tidak memiliki banyak harta, Allah tetap membuka jalan pahala yang luas melalui amal sederhana. Maka, sholat duha bukan hanya menjadi pintu rezeki, tetapi juga menjadi bentuk syukur dan pengganti sedekah yang nilainya sangat agung di sisi Allah. Tidak heran bila orang yang menjaga sholat duha akan merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tenang,
dan hatinya lebih bersyukur. Sebab dengan 2 rakaat ini, dia telah menunaikan hak tubuhnya sekaligus menunjukkan cintanya kepada Allah selain sebagai kunci rezeki dan pengganti sedekah. Sholat duha juga memiliki rahasia besar lain, yaitu menjadi jalan pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Seberapapun banyak dosa yang dilakukan manusia, Allah selalu membuka pintu ampunan. Sholat duha menjadi salah satu pintu itu. Dengan mengerjakan sholat ini secara istiqomah, seorang hamba si kenekan sedang mengetuk pintu ampunan Allah, memohon agar dosa-dosa kecil yang mungkin dilakukan tanpa sadar dihapuskan. Dosa ibarat debu yang menempel pada hati. Jika dibiarkan, ia akan menutupi cahaya iman dan membuat hati keras. Namun, dengan sholat duha, dosa-dosa itu dibersihkan sedikit demi sedikit, sehingga hati kembali jernih dan cahaya iman bersinar kembali. Inilah salah satu sebab mengapa orang yang rajin sholat duha sering merasa lebih damai dan tenang dalam hidupnya. Tidak hanya itu, sholat duha juga menjadi sarana untuk menghilangkan kegelisahan dan beban pikiran. Setiap sujud di pagi hari menjadi momen untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Doa-doa yang dipanjatkan dalam sholat duha bagaikan obat penenang hati, membuat pikiran lebih jernih, dan memberikan kekuatan untuk menghadapi kesibukan sepanjang hari. Banyak orang yang merasakan perubahan luar biasa setelah rutin melaksanakan sholat duha. Mereka merasa hidupnya lebih ringan, masalah terasa lebih mudah dihadapi. Bahkan kebahagiaan sederhana lebih mudah dirasakan. Itu semua karena hati yang bersih dari dosa akan melahirkan ketenangan. Dan ketenangan itulah yang menjadi kunci kebahagiaan sejati. Dengan kata lain, sholat duha bukan hanya ibadah sunnah yang bernilai pahala, tetapi juga terapi rohani yang menyembuhkan hati dari dosa, menguatkan jiwa dari rasa cemas, dan menenangkan pikiran yang resah. Siapa yang menjaganya, ia akan merasakan kedamaian yang mungkin tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Sholat duha memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Salah satunya adalah bahwa ia disebut sebagai sholatnya orang-orang awabin. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang menjaga sholat duha, melainkan ia termasuk golongan awabin. Hadiah riwayat Ibnu Khuzaimah. Kata awabin berasal dari kata alawab, yang berarti orang yang selalu kembali kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Mereka adalah hamba pilihan yang tidak hanya beribadah ketika butuh pertolongan, tetapi senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah dalam setiap keadaan. Dengan melaksanakan sholat duha secara istiqomah, seorang hamba sedang melatih dirinya untuk menjadi bagian dari golongan awabin, orang yang senantiasa sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk yang penuh kelemahan dan hanya Allah satu-satunya tempat kembali. Gelar awabin ini bukan gelar biasa, melainkan sebuah kemuliaan besar di sisi Allah. Mengapa sholat duha disebut sholatnya orang-orang awabin? Karena waktu pelaksanaannya berada di tengah kesibukan manusia. Saat pagi menjelang siang, biasanya manusia sibuk bekerja, berdagang, mengurus rumah tangga, atau mengejar dunia. Namun, di antara mereka ada hamba-hamba pilihan yang rela berhenti sejenak, mengambil wudhu, dan menunaikan sholat 2 rakaat atau lebih hanya untuk mendekat kepada Allah. Inilah tanda keistiqomahan seorang hamba yang hatinya selalu kembali kepadanya. Sholat duha juga menjadi bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Bukan sholat yang diwajibkan, tetapi dilakukan dengan sukarela, penuh kerinduan,
dan rasa syukur. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha akan senantiasa merasakan kedekatan dengan Allah, seakan-akan hatinya tidak bisa jauh dari mengingatnya. Selain itu, orang-orang awabin juga dikenal sebagai hamba yang selalu bertaubat. Mereka mungkin pernah berbuat salah atau lalai, namun segera kembali kepada Allah dengan istighfar, doa, dan ibadah. Sholat duha menjadi salah satu wasilah taubat tersebut, sebagai pengingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalannya. Maka, menjaga sholat duha bukan hanya sekadar menambah pahala sunnah, melainkan juga jalan untuk meraih kedudukan mulia sebagai hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Betapa beruntungnya bila kita digolongkan ke dalam kelompok orang-orang awabin, karena merekalah yang senantiasa mendapat kasih sayang, ampunan, dan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Sahabat relung jiwa, mari kita jadikan sholat duha sebagai rutinitas. Tidak sulit, bahkan bisa dilakukan di rumah dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang penuh syukur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.